Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Gitu. Semboyan kita, Mbak Meli, Bang Indra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Tabi pun. Ya pun. Terkece seplanet bumi. Seplanet bumi. Oh gitu ya, keren-keren. Klaim sendiri aja. Seplanet bumi, Bang. Daripada gak ada yang ngakuin kan ngakuin aja udah. Betul. Geng, kita hari ini dengan Mbak Meli dan Bang Indra dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Siap. Provinsi Lampung. Waduh, tegang banget deh kayaknya. Kita mau ngobrol seputaran aspirasi dan kegiatan-kegiatan event di Lampung nih Bang. Siap. Sekaligus menyampaikan beberapa masukan dari teman-teman. Siap. Yang pertama itu dari teman-teman musisi dulu kan. Karena di sini nih kan Mbak Meli kabit pariwisatanya ya. Ya. Pariwisata itu ada pariwisata dan ekonomi kreatif kan, ini nambah ekonomi kreatif ini kan. Nomenklaturnya. Nomenklaturnya. Berarti beda bidang atau kayak gimana Mbak? Jadi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memang itu ada 4 bidang. Ada 4 bidang tambah 1 sekretariat. Yang pertama itu ada bidang pengembangan kelembagaan pariwisata, bidang pengembangan pemasaran pariwisata, bidang pengembangan destinasi pariwisata, dan bidang pengembangan ekonomi kreatif. Oh gitu. Kalau Mbak Meli sendiri di kabit Pengembangan pariwisata. Pemasaran pariwisata. Takutnya nanti ngobrolnya kejauhan nih Bang Indra ya. Siap. Kan. Berarti di situ aja nih ngobrolnya. Maksud aku itu gitu tuh. Kalau kejauhan gak usah nambah ongkos. Iya. Udah turun di situ aja. Gak usah tambah ongkos. Kalau mau keseluruhan ngobrolnya Pak Kadis nanti. Pak Kadis harus ditodong lagi ya. Ditodong lagi nanti ya. Siap. Tapi Angga mengharapkan Pak Kadis nanti ngobrol lagi loh, Bang, Mbak Meli di sini nanti ya. Mohon disampaikan salam Angga kita sampaikan sama teman-teman di sini. Pengen ngobrol banyak juga nih soal kegiatan-kegiatan kita di sini. Nah, ngomongin soal pemasaran nih, ada teman-teman musisi itu kalau Angga ngeliat musik sebagai sarana pariwisata ya, promosi pariwisata Lampung. Mbak Mel setuju nggak sih sama statement itu? Setuju ya? Setuju banget. Karena kan emang di kondisi sekarang, bukan hanya sekarang, dulu juga musik itu memang salah satu promosi, ajang promosi efektif dalam mempromosikan pariwisata. Ya karena kan kegiatan-kegiatan musik ini kan memang teman-teman musisi ini kan segala macam ininya, aliran musiknya lah kalau nggak bilang gitu. Ada yang etnik, ada yang rock, jazz dan lain-lain kan, dengan segenap ininya gitu loh, komunitas musiknya masing-masing dan masanya masing-masing. Gitu. Militansinya masing-masing. Iya. Dan kerennya adalah ketika saat mereka berkegiatan, mereka tuh tanpa kita sadari nih sebagai warga Lampung, mereka menggunakan destinasi-destinasi pariwisata gitu. Iya. Nah, harapan mereka ini kan sebenarnya gimana ya Bang caranya nyampein ke Angga gitu ya. Ini teman-temannya udah sampein nih ya. Gimana ya Bang kalau mau bikin kegiatan terus bermitra dengan pariwisata, dengan pemerintah lah maksudnya gitu. Siap. Mereka nyebutnya kan pemerintah nih, tapi nggak tahu mau kemana nih. Itu gimana Bang? Apa sih urut-urutannya yang harus mereka tempuh gitu? Sebenarnya kalau bertanya itu harusnya dari pimpinan dulu, atasan dulu, baru ke bawah. Geles terus ya. Iya, jadi yang mau ditanya balik nih enggak? Ini aspirasi Angga apa aspirasi kawan-kawan? Kawan-kawan dong. Angga dan kawan-kawan kan. Kalau kayak Angga kan sebenarnya kan misalkan Angga udah kenal nih sama Bang Indra. Angga mau udah top lah ya. Iya. Angga udah Siapa yang gak kenal sama Angga ya? 3 nama di PK Angga top semua ya. Angga Rinzani, Angga Jenderal, Angga Potters. Terus gak gimana gak? Iya, kalau kayak misalkan teman-teman kan ada ngomongin kedekatan gitu kan, ya enak Bang, lo mah tinggal ngobrol aja sama teman-teman pemerintah gitu misalkan gitu kan. Karena kan ada kedekatan di situ kan. Nah, cuman kayak kita gini gimana gitu. Kalau ataupun memang harus menempuh jalur birokrasi itu, kita harus lewat mana gitu. Nah, Angga juga sebenarnya nggak tahu itu Bang. Sejauh ini sih by phone terus gitu kan. Iya. Oh, Angga by phone ya. Iya enggak. Jadi gini, sebenarnya jawabannya pasti ada subjektivitas masing-masing Bang Indra sama Bu Meli pasti bilang seperti itu, ada jalannya. Jadi sebenarnya
Yang paling gampang itu silaturahmi dulu. Iya. Ya, silaturahmi dulu. Bagaimana kita kan pepatah tak kenal maka tak sayang itu tak lekang oleh waktu ya pasti gitu kan. Sebenarnya gini, karena kami yang stasioner, karena kami yang tetap, ya kan. Ya jadi artinya kami ada alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 29 Rawa Laut ya. Jadi datang aja. Enggak tanpa bersurat pun enggak apa-apa. Tanpa bersurat aja. Jadi nanti kalau datang ke sekretariat mau tanya, saya musisi, ya sedikit singkat aja ngomongnya bahwa saya bingung bagaimana cara mempromosikan produk saya nih, ya kan, lagu saya, atau saya mau bermitra sama pemerintah nih, kira-kira saya kemana sih ya? Jadi kalau di kita, pasti yang datang ke kita itu kita arahkan untuk si A atau si B atau kalau ngomongnya lu mau buat kegiatan kira-kira punya impact nggak sama promosi pariwisatanya gitu kan. Karena kita kan timbal balik lah intinya gitu bergerak di pariwisata ya. Karena kita pasti berpikirnya institutif ya. Artinya saya ditugaskan Bu Meli ya sebagai salah satu kasihnya, pembantunya Bu Meli yang membantu Bu Meli, artinya bukan pembantu Bang, partner. Partner kita. Ya kan kadang-kadang partner, kadang-kadang supir. Yang penting tujuan sampai aja gitu kan. Kok Bang Indra jadi curhat di sini ya. Jadi maksudnya gitu, ya gitu datang aja ke kita, nanti saya coba ngobrol sama Bu Meli. Kira-kira nih kawan-kawan, kalau nggak salah itu sempat juga Angga ngobrol-ngobrol ya. Angga sudah punya produk Ulun Lampung misalnya. Cuman produknya baru berupa fisik dan nggak berupa visualnya nggak ada. Visualnya nggak ada gitu kan. Mungkin saja nanti di program walaupun nggak sekarang ya kan, nanti kita ke depan ada satu program mempromosikan lagu-lagu kawan-kawan indie dari Lampung dalam bentuk promosi pariwisata. Kan lagu kadang-kadang memang nggak segaris lurus dengan tema lagunya, dengan videonya banyak banget ya. Kayak lagu Tulus tuh, ya kan tiba-tiba ada boneka yang itu kita nggak nyambung. Apa itu misalnya? Cuman ya itulah brandingnya gitu kan. Nah jadi kawan-kawan juga bisa buat lagu tentang cinta, tiba-tiba syutingnya di Suwoh misalnya, kira-kira gitu kan. Kalau kita punya programnya, promosi pariwisatanya, pembuatan video pariwisata, kenapa enggak gitu? Artinya kita tetap membuka pintu untuk berkomunikasi, silaturahmi dan kerjasama gitu sama kawan-kawan apapun gitu. Nah kalau ruangnya di kita mungkin belum ada cukup gitu kan. Ada yang mengampunya seperti kata Bu Meli tadi. Ada bidang ekonomi kreatif. Nah mungkin Bu Meli bisa tambah-tambahin ini apa nih kira-kira yang kalau bidang ekonomi kreatif apa aja sih yang kira-kira gitu enggak gitu. Jadi datang aja nggak usah malu-malu, ya WA aja, minta nomornya sama Angga, nomor Bang Indra mana? Bang saya dapat nomor dari Angga, bisa nggak ke kantor? Bisa, kenapa enggak gitu? Gitu enggak. Jadi silaturahmi dulu ya. Tadi benar, tak kenal maka tak sayang. Jadi makanya emang banyak mungkin para milenial ya, yang kita sih pada prinsipnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sangat mendukung, apalagi berbuat untuk pariwisata kita. Karena emang tidak bisa kita pungkiri, teman-teman itulah yang banyak mempromosikan destinasi wisata ataupun ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Lampung. Jadi benar kata Bang Indra tadi, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita silaturahmi dulu, apa teman-teman yang bisa kita bantu. Tidak pun bantuan itu tidak hanya bersifat materi ya. Jadi mungkin kami bisa melalui kebijakan-kebijakan yang bisa kita berikan, itu juga merupakan bantuan dan support. Dan kami tahu, oh ternyata memang ada yang juga cinta banget sama pariwisata. Jadi kalau misalnya nggak kenal, nggak ngobrol, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi ketika kita kenal, kita ngobrol, apa yang bisa kita sharing, insya Allah akan kita bantu. Diakomodir ya. Diakomodir. Jadi nggak usah. Mungkin tadi kata Angga mungkin agak ragu ketika ketemu sama kami. Kami juga sebenarnya agak ragu, agak sungkan juga ketika ketemu sama Angga, apa sama teman-teman yang lain. Kira-kira kalau kita ngobrol ya, Bang, sama ini, gitu ya. Kira-kira kita diterima nggak ya gitu. Jadi sebenarnya punya ini rasa yang sama ya. Rasa yang sama ketika kami ingin ngobrol-ngobrol sama teman-teman di luar, teman-teman musisi, karena emang ketika mungkin musisi melihat kami, karena kan sekarang mungkin pemerintah itu terkesan eksklusif, sebenarnya enggak. Gitu juga kami ketika melihat teman-teman musisi, artis nih gitu kan. Gimana sih kita mau kenal sama dia mendekat. Jadi sebenarnya emang
itulah kita saling membuka komunikasi untuk saling bersilaturahmi lah. Iya kayak gitu geng ya. Gak usah sungkan-sungkan. Iya, yang jelas kalau datang ke kantor Dispar Ekraf pakai sepatu kalian. Jangan pakai sandal jepit atau celana pendek ya kan diusir nanti. Betul. Ini orang mau ngobrol loh. Mau ngopi sebenarnya. Iya. Walaupun kita hobi ngopi. Ngopi banget. Iya, yang kedua nih teman-teman kreator nih kan Angga ada di komunitas YouTubers Lampung nih. Isinya tuh konten kreator semuanya itu Mbak Meli, Bang Indra. Ya. Mereka itu ya termasuk Angga juga ada keresahan ke situ juga. Kan kalau Angga kan emang sering diminta ditelepon sama teman-teman kayak destinasi baru kayak wisata-wisata baru di Lampung Tengah, di luar kota lah termasuk itu semua untuk mempromosikan tempat wisata mereka gitu kan. Nah, ketika kalau kayak gitu ketemu klien kayak gitu kan enak gitu kan kita kerja. Nah statusnya adalah ketika kita bicaranya di ranah kreasi. Artinya kreasi di sini modalnya cuma kreasi gitu kan. Duit nggak punya lah intinya gitu kan. Nah mereka bicara tentang fasilitas umum waktu itu. Fasum yang ada di Bandar Lampung ini Bang kata mereka itu masih kurang sekali. Kita tuh syuting tuh selalu di Elopan Park aja udah gitu. Sisanya mau kemana-mana bingung. Gitu yang ada akhirnya ke izin di depan rumah orang karena kita lihat pagernya bagus misalnya. Itu gimana Mbak Meli nanggepin ini? Memang, tapi kita alhamdulillah bersyukur sekali ya karena emang kan Elopan Park sekarang menjadi salah satu aset. Icon juga loh itu. Dan aset dinas pariwisata ya. Jadi alhamdulillah syukur sekali malahan kalau kita teman-teman banyak bisa konten kreator di situ. Jadi memang itu tadi sebenarnya menyambung tadi pertanyaan yang pertama ketika memang termasuk apapun itulah karena kan 17 subsektor ekonomi kreatif itu salah satunya kan memang musisi ya, musik, konten kreator itu. Jadi memang komunikasi sih pada prinsipnya kita komunikasi dulu ketika emang teman-teman ingin bikin konten ke satu tempat karena kan emang pelaku dan industri pariwisata itu adalah partner kami. Jadi memang kalaupun bisa kita bantu, kita fasilitasi, kenapa enggak gitu kan. Misalnya lain halnya kalau emang tadi Angga sebutkan ketika itu swasta ya. Swasta itu memang butuh temen. Mungkin memang untuk seperti tadi yang sampaikan Bang Indra, memang bisa untuk di Bandar Lampung ini memang bisa di ini ya fasilitas. Hitung banget. Bisa dihitung banget fasilitas umumnya. Tapi apapun, ya intinya tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan ya. Jadi sama-sama mungkin komunikasi lah sama kita. Jadi teman-teman makanya jangan ragu-ragu, ke kita apa yang bisa kita diskusikan, insya Allah bisa kita bantu. Nanti teman-teman YouTubers Lampung mau kunjungan lah ke kantor. Siap. Siap banget. Siap banget. Kita malah bisa masuk ke YouTube mereka ya. Iya, karena kan contohnya kita hari ini gitu ya. Iya. Teman-teman itu baru kali ini loh Bang saya di podcast. Cuman memang ranahnya memang beda nih, penonton kita kan memang yang benar-benar milenial lah nyebutnya kan kayak gitu. Memang mereka. Kami juga masih milenial. Ya cuma saya aja kolonial. Saya kolonial. Teman-teman yang jarang nonton TV sebenarnya gitu kan. Mereka kan cari inspirasinya di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan kita bermain di situ. Kenapa nggak bahas tentang konten kreator juga Mbak Meli, Bang Indra? Karena memang nggak bisa dibendung juga kan. Saat ini kan dunia udah dibagi dua nih, dunia nyata, dunia maya gitu. Dan masyarakatnya pun berbeda sikap sebenarnya kayak gitu. Kayak Bang Indra nih, Bang Indra di realita. Saat Bang Indra berkomentar di Instagram atau di itu kan beda ini. Betul. Ya kan perilakunya bakal beda nih. Nah itu yang kita maksud. Walaupun orangnya sama tapi perilakunya beda. Sebetulnya gitu. Ada yang orangnya pendiam banget. Begitu di media sosial mereka cuap-cuap. Ya kan gitu kan. Makanya nggak bilang ada perbedaan perilaku di situ walaupun tapi manusianya satu. Sekarang ada semacam semacam himbauan ya bagi ASN untuk berperilaku di medsos gitu. Jadi memang kita ASN itu ya yang lain juga ya profesi lain ya artinya yang bekerja untuk pemerintahan gitu ya. Memang harus hati-hati banget ya. Memang harus hati-hati banget artinya berkomentar pun kadang-kadang kita gini. Saya juga jujur ketika mengomentari kawan aja gitu kan. Maksudnya kan kita kan gak kelihatan wajahnya nih. Maksudnya bercanda. Tapi pas kita dibaca itu seperti mengejek. Ya kan. Benar. Saya bukan
udah ada sering juga gitu. Ada kawan-kawan akrab gitu lah ya gitu. Yang saya komen, saya baca lagi kok jadi kayak gini ya gitu kan. Saya tarik lagi tuh, saya hapus lagi. Karena takut dia mengartikan lain, terus panjang gitu. Nah, perilaku itu memang ASN ada semacam kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya untuk komen tentang apa gitu. Apalagi ASN komen tentang pemerintahan. Ya kayak jeruk makan jeruk. Iya, gitu, jeruk makan jeruk udah pasti gitu. Tapi kan. ada solusinya, Bang. Ya gimana? Ini. Apa? Bikin akun bayangan. Iya. Karena nggak bisa di ini ya. Ya itu nggak bilang. Satu orang bisa beda perilaku. Ya, Nah, ada juga saat ini fenomenanya unik. Betul. Satu orang punya 10 akun dan 10 perilaku gitu. Waduh. Iya. Sangat bipolar gitu. Wah, sangat bipolar ya. Iya gitu. bisa begitu kalau di dunia maya. Kalau realita kan kayak gini kita bisa sama-sama baca nih ya kan. Betul. Oh, Bang Indra kayak gini orangnya. Oh, kadang-kadang moody nih saat dia lagi banyak pikiran, jangan diajak ngobrol nih misalnya. Bisa ditebak tuh kalau kayak gitu. sehari-hari misalnya gitu. Tapi kalau di medsos nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Makanya memang perlu hati-hati sangat gitu. Betul. Iya. Karena apalagi ASN ini kita ada batasan-batasan yang tadi kata Bang Indah nggak bisa harus hati-hati ya. Harus hati-hati, ada batasan, ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti. Iya. Betul. Seru ya. Content creator tuh ya kalau dari teman-teman YouTuber Lampung sih memang belum pernah audiensi ke Disparekraf. Mereka memang saat ini kita kalau forum ngobrol itu memang pengen curhat sesama aja curhat gitu karena memang kalau nggak bilang sih kita content creator itu jalan tengah gitu. Jalan tengah. Maksudnya kita tidak bicara media mainstream. Ya. Kita walaupun berkreasi, TV gitu maksudnya, kita walaupun berkreasi, tapi kita juga bisa disebut media gitu. Betul. Walaupun, driving ya. Gitu. Dan kalau misalkan diajak bermitra, artinya sebetulnya bisa menggolkan sesuatu gitu. Kalau bicara pesan-pesan ya. Betul. Kalau satu kayaknya kurang kuat gitu, Bang. Tapi kalau misalkan bersama-sama itu, misalkan ada ya contohnya banyak agenda-agenda pemerintah misalkan yang berhubungan sama pariwisata, itu lewat jalur konten kreator tuh akan sangat cepat sekali. Iya, benar. Dan apa ya kalau misalkan ngomongin biaya itu sangat efisien atau tidak ada biaya sama sekali gitu. Pilihannya gitu. Iya, betul. Karena memang mempromosikan pariwisata itu dengan cara yang berbeda-beda. Kayak konten kreator mempromosikannya beda. Bagaimana seorang fotografer juga cara mempromosikannya berbeda. Dengan influencer juga seperti itu. Jadi emang banyak sekali sekarang, apalagi setelah pandemi ini ya, muncul profesi-profesi baru yang luar biasa yang memang ternyata memang sangat efektif, terutama dalam mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif itu cukup. Karena kan emang 7-8 jam emang masyarakat kita kan pengguna gadget itu kayak digital itu emang luar biasa untuk sekarang. Bahkan satu orang punya 3 handphone mungkin saat ini kan. Asal benar-benar digunakan untuk yang positif. Betul. Ada yang negatif soalnya. Nah yang ketiga nih Mbak Meli, Bang Indra. Angga tuh pernah cuma di sini. 3 ya? Ada banyak nih. Pak Kadis, sini dong. Iya. Nah, yang ketiga nih, Angga ini kan di sini pernah memfasilitasi teman-teman My Trip My Adventure. My Trip My Adventure. Yang punyanya satu TV. Iya, Stasiun TV punya Trans. Mereka kan bikin acara My Trip My Adventure. Boleh sebut merek ya? Boleh. Nah itu enaknya kalau di konten kreator nih ya kan. Oh di Lampung ada ya? Ada. Ada komunitasnya? Ada komunitasnya ya? Ada. Nah, sedih ya kita ya nggak tahu ya. Orang pariwisata loh. Ya moga-moga nanti kawan-kawan ada kawan yang di kantor tahu. Betul. Insya Allah. Ya itu Angga bilang kan teman-teman kalau mau main ke kantor di Disparekraf tolong pakai sepatu ya guys ya. Soalnya kalau My Trip kan sendalnya aja sendal gunung gitu kan. Gitu tuh. Takutnya mereka ke kantor Dispar sama ke naik gunung sama nanti kostumnya kan. Oh iya. Agak repot juga ya kan. Enggak, sebelum sampai kantor telepon kita, "Bang, kita tunggu di warung kopi ini." Nah, itu boleh juga tuh ya. Nah, mereka itu kondisinya enggak report lah ya. Kondisinya mereka itu sudah besar lah, akun mereka itu sudah lebih dari 50.000 pengikut di sini. Kemudian video mereka itu sudah
pengikut di medsos atau di Instagram. Ya. Oke, siap. Terus anggotanya udah 3 generasi bahkan sekarang. Sekarang itu udah 3 kali My Trip itu. Iya, udah 3 kali pergantian ketua di chapter Lampungnya gitu. Nah, saat ini mereka memang ini berhubungan sama duit lah intinya gitu ya, kita simpelnya gitu. Saat ini mereka kalau berkegiatan itu selalu menggunakan dana-dana patungan lah intinya gitu, patungan mereka. Sementara yang nggak lihat nih, nggak ada yang lolos destinasi yang di Lampung ini sama mereka gitu. Bahkan mereka buka jalur-jalur baru, misalnya kayak ada air terjun baru yang nggak terjangkau sama orang, yang mereka datang bikin video. Nah cuman mereka cuma sebatas itu. Cuman maksudnya kan nggak tahu dari kitanya yang bikin video dibiayai atau itu kode untuk pemerintah biar buka jalur ke situ gitu kan, misalkan. Anda nggak ngerti juga nih ya. Maksudnya tapi yang jelas mereka ini keren gitu, keren sekali lah intinya, buka jalur-jalur ekstrim lah gitu. Tapi begitu sampai di destinasi itu luar biasa indahnya gitu. Ternyata ya ampun, aku bilang ini belum kejaman nih. Mudah-mudahan kalau pemerintah nonton bisa buka jalur lah gitu ke sana. Yang masih bingungnya lagi itu udah jalurnya susah, tempatnya bagus, mereka masih sempat bawa kain yang itu tuh, kain daerah itu. Oh iya. Itu kan ya benar-benar niat banget ya. Itu kalau di Instagram ada like-nya sekali, like-nya 10, saya like 10. bener gak? Mungkin sama Bu Meli juga. Apa Bu? Kalau yang ada kawan-kawan yang kawan-kawan seperti itu, konten kreator seperti di medsos seperti itu, terus masuk daerah. Saya pernah dengan kawan-kawan dinas pariwisata ya ke air terjun Lembah Tirai kalau nggak salah di Tanggamus itu, nggak sampai ke sana karena lokasinya susah banget jualan itu dengan sekretaris PHRI dan kawan-kawan stakeholder dan kawan-kawan kantor termasuk kepala dinas waktu itu, nggak sampai sana. Besoknya kita lihat nih ada di Instagram kawan-kawan posting di situ, gimana coba perjuangannya? Iya, nyampenya ke sana susah. Iya kan, iya. Jalur misalnya jalur semak aja lah Mbak Meli kan, jalur semak yang benar-benar nggak ada jalurnya, itu mereka bawa golok gitu kan, potong bikin jalur orang, lama-lama si jalur tadi yang mereka buka itu buat jalurnya. Nah, orang nggak mau tanya, gitu. Yang nggak mau sampaikan di sini adalah mereka itu berkeinginan untuk itu gitu, untuk bermitra sama pemerintah, yang tahunya pemerintah nih ya kan, Disparekraf ya gengnya. Pemerintahnya nih kan yang berhubungan sama pariwisata. Tahun ini Bu Meli berapa tahunnya ada program itu, coba Bu. Program itu ya Bu ya. Ya artinya mereka membutuhkan, lagi-lagi nanti mungkin Angga bisa bantuin teman-teman untuk audiensi juga ke Mbak Meli. Mungkin program apa yang sesuai gitu buat teman-teman semua. Tapi menyikapi ini keinginan mereka untuk bermitra itu kayak gimana Mbak Meli dengan kondisi kayak gini? Gitu. Emang tadi kita saya tertarik sih membuka seperti mencari destinasi wisata yang baru. Emang kebetulan di bidang kita kan ada ya pengembangan destinasi pariwisata. Itu mungkin nanti ketika teman-teman ke kantor bisa ada audiensi, bisa sharing sama bidang tersebut. Cuman ketika memang itu sudah layak untuk kita perkenalkan, kita pasarkan, baru nanti kita masuk di situ pemasaran. Cuman emang kebetulan kita ada program ya, ini yang sudah berapa kalinya sih, itu namanya Farm Trip wisata pengenalan. Wisata pengenalan, emang di situ kita mempromosikan destinasi unggulan yang ada di Provinsi Lampung. Saya tadi tertarik, mungkin bisa ya, mungkin tahun ini kita mengundang teman-teman, jadi emang untuk di tahun ini kita ada slotnya itu sekitar 30 orang. 30 orang emang kita mengundang para tour and travel, influencer, apa tadi konten kreator, fotografi untuk bersama-sama dengan kita selama 4 hari untuk melihat atau mempromosikan destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Jadi mungkin nanti kapan bisa masukan dari Angga juga tuh teman-teman yang mungkin bisa kita ajak untuk bersama-sama, bisa kita undang untuk mengikuti kegiatan ini. Iya, itu harus diundang itu. Iya, untuk ikut. Untuk mungkin untuk kita tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengunjungi atau melihat sampai dengan ke kabupaten kota, karena kan emang sekarang luar biasa ya potensi ada yang di 15 kabupaten kota. Tapi untuk
tahun ini kita masih di sekitar Bandar Lampung dan sekitarnya kabupaten yang terdekat yang akan kita kunjungi, kita proses. Apalagi sekarang yang terutama untuk ini kita akan ke desa wisata karena kan kebetulan Provinsi Lampung untuk tahun 2022 ini masuk dalam anugerah desa wisata Indonesia yaitu Desa Pahawang. Desa Pahawang. Desa emang Pahawang. Terkenal banget emang udah nggak ada matinya ya. Pahawang nggak ada matinya. Jadi nanti salah satu kegiatan kita ajak mereka untuk melihat atau membantu mempromosikan desa wisata yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Saya tadi tertarik sih waktu Angga bilang ada konten kreator kan, ada apalagi ini. Apalagi yang ininya followernya sampai 50.000 gitu ya. 50.000. Iya, yang lihat banyak gitu ya. Iya, karena dengan kita berterima kasih sekali kita karena teman-teman itu yang benar-benar bisa membantu kita dalam mempromosikan wisata. Artinya kan sebenarnya bentuk report mereka ke teman-teman pemerintah kan sebetulnya bentuknya video visual yang mereka buat itu tuh, ya kan? Itulah bentuk ininya. Nah, kelebihannya nih bisa ditempel logonya pariwisata gitu kan. Jadi logo pariwisata. Watermarknya ya. Iya, watermarknya gitu. Jadi bisa aksi saling dukung kan gitu kan. Oh, mereka bikin video destinasi jalan-jalan keliling wisata Lampung itu passion buat mereka, buat teman-teman kan. Nah, alangkah indahnya kalau seandainya itu difasilitasi gitu kan. Iya, bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Jadi kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Kita ngobrol-ngobrol, ayo dong silaturahmi lagi silaturahmi ya. Alangkah banyaknya teman-teman yang nggak bawa ke kantor sana nanti judulnya, judul di podcast ini silaturahmi. Silaturahmi. Ya kita sharing lah, sharing walaupun nanti kita tetap enggak ke bisa syukur-syukur bisa langsung ke pimpinan kita ya, Pak Kadis ataupun ke kita, walaupun nanti tetap ada kebijakan di situ, tapi memang kita juga perlu lah masukan-masukan dari teman-teman. Karena kita emang nggak bisa sendiri, kita harus bersama-sama, harus bergandengan tangan, harus kenceng banget. Bagaimana untuk memajukan pariwisata Lampung berjaya. Amin. Tapi mungkin ini gak ditambahkan dikit itu. Untuk yang kegiatan bahwa ada My Trip Adventure itu sendiri gitu, mungkin kita belum bisa ke beberapa saat ini, tapi kita programkan satu kegiatan. Program satu kegiatan. Jadi mungkin untuk lebih tepatnya boleh nanti setelah ini mungkin ya bisa datang ke kantor gitu kan, bahwa saya nih yang kemarin kata Angga nih gitu. Ya kan, gue mau ikutan nih apa yang kata program Bu Kabit tadi gitu kan. Kata kuncinya Angga ya. Oh ya, kata kuncinya Angga gitu kan. Hashtagnya Angga gitu kan. Ya, jadi bahwa kita aja terima gitu kan. Entah nggak tahu ya, saya juga belum tahu ada slot berapa ya kan. Karena memang ini kan sudah kawan-kawan juga ada beberapa yang sudah menyatakan dirinya ikut di program yang ini di Pam Trip sebutannya wisata pengenalan gitu. Jadi mungkin ada slot, masih ada beberapa kawan-kawan yang disebut Angga tadi, aspirasi itu tadi bisa kita akomodir. Mereka seneng banget pasti. Seneng banget. Jadi bukan hanya saya ini bukan kata kuncinya bukan Angga, jadi siapapun aja lah, siapapun aja kita terbuka, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terbuka untuk sharing sama teman-teman. Karena yang kan berhubungan sama pariwisata dulu nih ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif, nanti mereka ininya apa, bisa nanti kita arahkan ke bidang yang lebih mumpuni, yang berhubungan Tidak hanya pun di Dinas Pariwisata ya, mungkin teman-teman juga ke dinas-dinas yang lain. Mungkin jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu seperti tadi kata Angga pakai sepatu. Enggak juga sih, seenggaknya itu bukan jadi ini ya, tapi tetap lah. Ketika teman-teman juga datang enak, ini pasti juga kami akan menerimanya juga dengan santai, dengan enak. Cuman kalau datangnya udah yang ini sih. Ya pokoknya Angga kasih rambu juga nih, kalau anak band datang ke kantor pagi, ini bangunnya kesiangan nih mereka biasanya ya. Iya. Bang Indra kan mantan musisi nih, mantan musisi. Nggak, maksudnya dia aktif kan, tahu lah kelakuan anak-anak band yang begitu kan. Bangunnya pasti kadang sorean ya Bang Indra ya. Reguler, kadang lupa hari ini malam apa pagi gitu kan.
Nah kayak gitu tuh pagi ngobrolnya siang. Kalau sore udah tutup maksudnya itu. Udah pulang orangnya gitu. Ini aja mau nungguin Mbak Meli, Bang Indra itu pulang kantor dulu ya. Asli, ini bukan kebetulan, memang pulang kantor ya. Pulang kantor. Masih berkegiatan bersama. Iya. Ya dalam rangka nyetirin Bu Meli. Ya kan pasti. Bang, ya, agenda paling dekat pariwisata apa ya Bang? Kegiatan apa? Mungkin Bu Meli kali yang jawab ya. Kayak Bu Meli gimana? dulu. Bu Meli dulu jawab. Ini yang mau nanya sama Mbak Meli ini apa? Sungkan. Bu Meli dulu deh. Agak aja sungkan kayak mana yang lain. Padahal nggak ada apa-apa sih sebenarnya sama aja. Dalam waktu dekat ini kita ada kegiatan Festival Krakatau. Emang masih ada festival Krakatau? Aduh. Nah ini yakin ini bukan pertanyaan Angga, ini aspirasi orang. Kok nggak kedengeran ya? Ya Bu Meli, masih Bu Meli ini. Masih ranahnya Bu Meli ini. Ini mohon maaf sebesar-besarnya Mbak Meli. Ini keceplosan barusan. Masih Jadi, ranah Bu Meli. Hampir nggak kedengeran gitu. Iya. Apalagi mungkin karena pandemi dan lain-lain ya kan. Emang memungkinkan diadakan festival Krakatau di masa sekarang gimana Mbak Meli? Jadi Festival Krakatau kita tahun ini udah yang ke-31. 31. Karena memang 2 kali nggak terlaksana. Tahun kemarin 2020 ya pandemi itu nggak, dan tahun 19 kali kedua ya. Kali kedua itu nggak sana. Tahun 2021 walaupun pandemi kita laksanakan secara hybrid, tapi memang dengan sangat terbatas. Terus insya Allah juga di tahun nanti ini 2022 ini insya Allah pelaksanaan tanggal 27 Agustus. Kalau kemarin kan sangat terbatas. Kalau ini terbatas tapi masih dalam pandemi kondisi sekarang. Jadi memang arahan dari pimpinan tetap itu kita laksanakan karena kan ini merupakan salah satu festival yang sudah cukup lama. Legendaris, legend. Jadi ini tetap kita laksanakan tapi memang dengan peserta yang bilang terbatas lah. Terbatas dan pada dasarnya kan Festival Krakatau di tahun-tahun sebelumnya itu kan ada 3 rangkaian kegiatan yang biasa. Yang pertama adalah Pesona Kemilau, kita laksanakan 3 hari 3 malam. Terus ada Pawai Budaya dan Tur Krakatau. Dan untuk tahun ini kita sesuai dengan arahan dari pimpinan, kita memilih Tur Krakatau. Yang kita laksanakan di tanggal 27 itu jadi memang ada Tur Krakatau dan paginya ada Pesona Kemilau. Pesona Kemilau itu direncanakan hanya sekitar 300 orang. 300 orang itu juga 100. Cuman yang uniknya gini Kak, bukan unik ya, mungkin menurut kita ya. Perlu diapresiasi gitu. Perlu diapresiasi. Dari peserta itu nanti ada 100 orang tenaga kesehatan yang kita akan undang. Jadi semacam reward yang kita berikan kepada tenaga kesehatan yang kemarin menangani COVID yang sudah luar biasa pada kita membantu untuk penanganan COVID. Jadi memang festival kali ini kami persembahkan untuk tenaga kesehatan yang kemarin bantu kita menangani COVID. Jadi nanti teman-teman akan kita ajak untuk menyaksikan seni budaya di Pesona Kemilau dan akan menikmati Tur Krakatau. Tenaga kesehatan 100 orang itu dikasih reward, include disuruh langsung kerja ya di situ. Banyak orang ya. Mungkin tanyanya kenapa kok 100 gitu ya. Kenapa gak 120, kenapa gak 300 gitu ya. Memang nakes yang berjuang di COVID kemarin pasti banyak. Cuman kita memang slotnya tahun ini mungkin hanya segitu dulu gitu kan. Mungkin nanti tahun depan semuanya udah bisa menikmati kehidupan yang normal gitu kan gitu. Jadi kita memang tahun ini memberikan ya katakan ini triggernya lah ya, trigger bahwa kita juga aware sama kawan-kawan nakes gitu.
Tapi tetap ngikutin arahan kebijakan juga ya Mbak Mel ya. Iya, kebijakan. Karena kan memang saya sendiri aja belum pernah singgah ke Krakatau. Jadi begitu juga mungkin harapan kita teman-teman yang itu. Kalau sekarang sebutannya healing tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ngeliat alam itu udah seneng gitu. Ini udah bagiannya pas nodong Angga ikut festival Krakatau. Iya. Karena memang di sana itu bukan hanya itu. Jadi selama pun nanti perjalanan di kapal itu kurang lebih menghabiskan waktu 5 jam pulang pergi. Itu tetap kita ada suguhan penampilan seni budaya di dalam kapal itu. Jadi harapan kita peserta yang ikut itu nggak bosan ya, nggak bosan karena kan emang cukup jauh. Kalau kita ke Jakarta aja 1 jam itu kita cukup jenuh. Betul. Ya. Jadi bagaimana nanti peserta yang ikut bisa menikmati lah, bisa tur ya. Jadi bisa ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di kapal itu. Iya. Karena memang untuk sekarang juga anak Gunung Krakatau kan erupsi ya. Lagi batuk-batuk. Kita juga sudah bersurat ke BKSDA, kita minta izin untuk sekarang memang radius yang aman itu 5 km. 5 kilo ya. Jadi 5 kilo. Kalau dulu di tahun 2018 kita sempat turun ke Gunung Krakataunya, tapi memang karena kondisi sekarang tidak diperbolehkan ada aktivitas di gunung. Dekat juga pasirnya udah panas. Udah. Iya. Jadi kita tingginya hanya 180 meter, 68 meter tingginya dan erupsinya bisa sampai 2 kilo. Waduh. 2000 meter. Ya kan? Jadi memang harus hati-hati banget. Dan kita sudah dapat seperti kata Bu Meli tadi, arahan dari BKSDA memang jarak aman masih 5 kilo, tapi kita mungkin diarahkan ke arah yang 8 kilo, 10 kilo. Gitu. Artinya benar-benar kita perjalanan itu namanya Tur Krakatau, cuman mungkin namanya bisa pesiar lah ya, kita pesiar. Pokoknya tuh gunung masih kelihatan aja. Gitu. Dan tadi Angga sempat tanya kok masih ada gitu ya. Festival Krakatau ya. Karena kirain udah punah. Kirain udah punah, udah gak ada. Jadi memang tetap ada karena memang di tahun ini Festival Krakatau itu masuk dalam 110 karisma event Nusantara Kemenparekraf RI. Jadi untuk Lampung ini hanya 2 festival yang masuk di itu. Yang pertama Festival Skala Bega yang di Lampung Barat. Yang kedua adalah Festival Krakatau. Jadi memang ini festival yang diapresiasi oleh kementerian. Jadi kita udah ada ratusan bahkan yang usulannya alhamdulillah kita masuk di 110 event nasional dan itu menjadi kalender event nasional. Untuk harapannya sih memang untuk wisatawan biar setahun itu bisa mengikuti 110 event tadi. Dan itu termasuk yang 30 orang tadi ikut terlibat di situ, kita ajak gitu untuk bisa Tur Krakatau. Salah satu kegiatannya di hari tanggal 27 adalah mengikuti Tur Krakatau. Bagi pamtrip tadi yang kawan Angga tadi ada yang mau ikut tadi, kalau memang masuk slot ya kan, ya kita dia diharapkan bisa ikut di tanggal 27 itu. Dan bukan memang diam-diam ya, memang kebijakannya baru-baru ya. Memang harus hati-hati. Kayak diam-diam, diam ada gitu. Memang ngikutin itu ya arahannya. Arahan pimpinan memang. Jadi kita laksanakan itu di insya Allah tanggal 27 Agustus. Tapi memang pesona kemilaunya ada. Jadi kita yang biasanya 3 hari, tapi kita ini kan jadi 1 hari. Pelaksanaannya itu pesona kemilaunya kita ngambil di Menara Sigar, karena kan Menara Sigar ikon Lampung ya. Ketika kita masuk wilayah Lampung, kelihatan megahnya Menara Sigar. Nanti teman-teman kita terima di situ, baru siangnya kita akan tur Krakatau. Ya, soalnya juga kan nantinya ada kecemburuan sosial kan, nanti pasti iyalah Festival Krakatau dekengnya kuat banget ini udah. Kita bikin event yang sama-sama pariwisata gitu, tapi malah nggak bisa nih karena faktor banyak hal gitu kan. Tapi ya kayak gitu yang nggak bilang kok kesannya kayak diam-diam Festival Krakatau. Rupanya memang ngikutin banyak arahan dari kebijakan pemerintah juga ya Mbak Meli ya.
kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi bukan diam-diam ya. Bukan diam-diam. Karena kan emang kondisi sekarang, makanya mungkin saya masih ngegantung nih enggak? Iya. Masih tetap menjadi prioritas kita ya. Karena dari awal ketemu Mbak Meli itu, dia selalu menggunakan masker. Iya. Dari berapa tahun lalu ya Mbak Meli? Lalu. Tertib banget. Bu Meli juga baru sakit kan. Alumni. Alumni masing-masing. Angga juga alumni ya? Kayaknya sih. Kayaknya. Kalau Angga nggak dirasa-rasain ya kan. Ini apa ya? Masuk angin Angga bilang gitu. Anak penol sakitnya masuk angin aja udah. Kayaknya harus gitu ya sekarang ya. Kayaknya harus gitu ya. Masuk angin obatnya cuma istirahat ya kayak standar lah. Istirahat 2-3 hari. Kerikan ya. Salto lagi kita. Oh iya, di selain tur Krakatau kita ada festival kuliner Krakatau. Itu kalau rangkaian agenda. Kalau tanggal 27-nya itu kita tur tanggal 26 Agustus sampai dengan pas September itu ada festival kuliner yang dilaksanakan di Taman Gajah ya. Karena kan mungkin kemarin teman-teman bisa ngelihat sempat Taman Gajah lagi kan. Taman Gajah lagi gitu kan. Kenapa kita ambil Taman Gajah? Karena emang posisinya emang ambil pusat kota ya. Jadi memang kemarin kan mungkin teman-teman tahu ada festival sarapan pagi dan sekarang lagi berlangsung festival Kaya Rasa. Ini ungkapin Bu Meli tadi. Sebenarnya bukan diem-diem. Rotunya sudah ada. Sudah. Sarapan pagi itu kita sebut Rotu Festival Krakatau. Ada lagi event Mabar ya. Mabar off-road yang di Pesawaran juga Rotu Festival Krakatau. Krakatau Beach Fun Run. Ya, yang di Krui itu di juga. Pantai Mandiri juga Rotu Festival Krakatau. Iya. Rotunya sudah kenceng banget, festivalnya kok nggak kedengeran. Ya tunggu arahan. Taunya cuman ini mah lagi ada bazar makanan nih gitu. Oh gitu ya. Oh kayak gitu. Iya. Karena gitu tadi, ini berhubungan sama konten kreator. Yang kita kuliner yang paling gede di sini ada si Ale. Kita dipanggil kuliner Lampung. Iya, kita dipanggil Angganya terlambat, Bu. Iya. Maksudnya kemarin ya. Ale promosinya makanan gitu. Jadi ada bazar makanan. Nah, kalau seandainya di brief lebih awal nih, dia bisa bicara hal yang lebih besar sebetulnya gitu. Sebenarnya kan ke situ tuh maksud Angga itu. Karena memang sekarang event itu ya sekarang ini kuliner dan musik ya. Kuliner, musik dan sport tourism. Yang sekarang lagi happening lah ya. Lagi happeningnya. Kayak sport juga. Sport itu kan kayak gitu yang sering bahas sama Bang Indra Bang. Oh ya, e-sport. E-sport misalkan. Terus ada sport. Contohnya kayak sepak bola lah, apalah gitu ya. Maksudnya itu banyak loh Mbak Meli konten kreator yang bener-bener ngebahas konsentrasinya di bidang-bidang itu tuh. Bulu tangkis lah apa gitu ya. Iya. Jadi dia tidak bicara masalah pertandingan tapi apa secara keseluruhan itu. Nah itu yang agak khawatirin Mbak Meli. Saat substansinya adalah musik, dia bicaranya just musik. Padahal ada substansi yang lebih besar di sini yang lagi yang goal utamanya itu bukan di situ gitu. Iya, memang banyak tadi yang bilang. Memang itu kita juga jadi kayak tadi saya sebutkan sport tourism itu memang kita kolaborasi. Kita sempat ngadain kegiatan kolaborasi antara sport itu kalau kita ini kan Dinas Pemuda dan Olahraga. Turismenya ada di pariwisata. Jadi emang kemarin kita gagas suatu event yang merupakan kolaborasi sama Dinas Pariwisata dan Dispora itu Krakatau Beach Fun Run. Jadi memang spotnya memang ranahnya Dispora, tapi ketika turisme memang kita jadi berolahraga sambil menikmati panorama destinasi yang ada di Provinsi Lampung. Jadi memang tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain seperti kehutanan, ada festival hutan Lampung ya. Besok itu di tanggal 4 Agustus itu juga kita bisa kolaborasi. Dan bukan hanya satu label plat merah aja ya, kan untuk mungkin teman-teman yang lain juga kita bisa kolaborasikan kegiatan-kegiatan itu. Ya artinya teman-teman semua di sini nih intinya minta digandeng lah ya kan, minta digandeng Bang Meli, Bang Indra. Jadi hanya saja kadang kan suka salah menyampaikan aja gitu menurut Angga sih ya kan. Kadang kan suka menggunakan bahasa yang terlalu kencang gitu kan. Ya mungkin itu tadi ya, kita balik ke awal. Kurang dialog, kurang itu sama-sama sungkan mungkin kan akhirnya cuap-cuap nggak karu-karuan akhirnya jadinya ke situ. Padahal setelah ngobrol kayak gini Mbak Meli ini orangnya ramah, Bang Indra ini orangnya ramah loh. Geng ya kan ngobrol diajak ngopi santai juga asik ini ngobrolnya gitu.
ya itulah harapan-harapan teman-teman yang ini yang disampaikan dan Festival Krakatau ini memang jadi agenda yang memang ditunggu juga sama masyarakat Lampung gitu. Dan Angga sih berharap sih mewakili teman-teman juga. Yang pertama kita dilibatin juga tuh ya kan. Yang pertama, yang kedua agenda ini ada terus gitu loh, Meli kan ada terus dan besar kalau Angga bilang tuh siapa lagi yang mau ngebanggain kota kita ini, kan, provinsi kita ini gitu. Kalau bukan kita-kita yang di dalam ini gitu, itu aja. Yang selalu Angga gaungin ke teman-teman gitu. Nggak ada orang lain, kita nggak boleh nunggu orang lain membangun kota, membangun provinsi kita, harus kita yang ada di sini gitu. Itu sih intinya sama-sama keinginan kolaborasi sebetulnya gitu. Ini kalau Angga jabarin semua ini ada banyak banget pertanyaan Angga nih. Cuman kan kita ngobrolin pariwisata aja dulu nih ya. Iya, betul. Banyak lagi ngobrol sama Bu Kabit ini soalnya. Iya, sesuai sama ini dari Kemenparekraf, kita emang di saat kondisi sekarang ini kita harus saling berkolaborasi, berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Iya, betul. Adaptasi. Kita berdoa ke depannya Festival Krakatau bisa Rio rendahnya seperti tahun 2018 ke belakang kan ya. Yang penontonnya bisa ribuan. Meriah. Pelaksanaan bisa semingguan lebih gitu kan. Karena memang masyarakat sekarang haus sama hiburan kan. Betul. Jadi udah 2 tahun lah kita kemarin puasa ya. Bener. Yang khawatirin kayak gini Toto. Ini acara apa nih? Iya, ini Festival Krakatau gitu, gitu Bang. Maaf ya Mbak Meli. Maafkan gak? Nanti tahun depan mungkin bisa lebih lebih karena begini. Festival Krakatau itu pelaksanaan di Agustus. Tapi memang kalau tahun sebelumnya itu bahwa Februari kita sudah mulai blasting. Udah mulai bisa kita promote ya, misalnya gitu. Artinya promote-nya gini misalnya. Kita sudah mulai roadshow ke kampus-kampus gitu. Jadi yang nggak tahu tentang Festival Krakatau itu banyak sebenarnya, segmentasinya banyak. Ada yang benar-benar nggak mau tahu, ya kan? Artinya dia sibuk dengan diri dia sendiri nggak apa-apa. Atau yang nggak dia jadi bagian kita juga nggak ada masalah gitu kan. Ada yang memang terlibat tapi lupa. Ya kan, terlibat tapi lupa. Gitu kan. Ada yang benar-benar memang selalu ikut gitu, selalu ikut. Aware lah, aware tentang artinya benar-benar memang seperti kata Bu Meli tadi. Dia menjadi pribadi yang memang selalu mempromosikan pariwisata Lampung. Bukan lihat dinasnya, cuman kebetulan ada satu kegiatan yang diampu oleh dinas ya kan, adalah Festival Krakatau. Sebenarnya Festival Krakatau ini adalah festival masyarakat Lampung. Setuju, kan? Setuju dengan Festival masyarakat Lampung. Artinya kalau komunitas mau berbuat apa, ada satu tertarik saya. Ini mungkin kawan-kawan dari penggemar burung kicau gitu kan. Dia datang ke kita, datang ke Bu Meli nih, bilang ke Bu Meli, "Bu, kami nggak mau proposal." Ya kan? Kami nggak mau proposal, tapi kami tolong rekomendasi kami ketika kami berproposal tempat lain bahwa kicau burung adalah bagian dari Festival Krakatau. Ya kan? Ini kan keren kan? Berarti dia ngerasa bahwa branding Festival Krakatau itu kalau ditaruh di badan dia, ya kan? Ini lebih keren nih, kira-kira gitu. Ada marwahnya ya. Nah, itu kan dia 30 tahun loh. Mungkin salah satu festival tertua juga di Indonesia. Jember aja baru ada sekitar 12 tahunan gitu kan. Ini 30 tahunan gitu kan. Jadi kita mau seperti itu. Kita menularkan bahwa Festival Krakatau itu punya kita semua. Festival Krakatau itu bisa komunitasnya, Bang, bagaimana kalau gue buat ini nih, jazz cafe to cafe misalnya, jazz cafe to cafe. Kita nggak ngapa-ngapain kok gitu kan. Cuman minta Ibu Meli datang memberikan support lah, sedikit gitu kan. Banyak juga yang seperti itu. Nah, kita senang banget gitu. Kayak kemarin ada ini ngomong komunitas musik gitu. Ternyata jazz itu banyak benar komunitasnya. Ada K2 Jazz, ada K5 Jazz, ada Rakata Jazz gitu kan. Nah, kalau mereka kita kasihkan influence bahwa ente bisa jadi bagian mempromosikan pariwisata Lampung loh misalnya gitu kan. Dan mereka juga bilang sama seperti Angga gitu kan. Gimana sih bisa terlibat? Nah, kalau kalian buat itu jazz misalnya, Krakatau misalnya gitu ya. Ya kita senang banget. Artinya
tertularlah rasa bahwa Festival Krakatau ini milik masyarakat Lampung. Kira-kira gitu enggak gitu. Iya. Kalau yang etniknya udah pasti tampil lah ya di situ ya, etnik musisi etnik ya. Iya. Festival Krakatau ini identik apa lebih dikenal daya tariknya seni budaya ya. Penampilan seni budayanya sebagai daya tarik festivalnya. Ya cuman memang iya benar juga sih. Kadang ada keresahannya di situ. Iya. Ini mah jatahnya musisi etnik gitu. Sedangkan musisi-musisi yang non etnik jadi kayak ini bukan wilayah kita nih gitu. Jadi kayak ada yang kayak gitu. Padahal yang selalu kita ingetin adalah ini milik masyarakat Lampung. Jadi mau etnik mau apa silakan diobrolin gitu semoga sebenarnya. tayangan ini didengar kawan-kawan ya yang dunia usaha. Yang usahanya udah gede banget gitu kan, udah keren banget, duitnya udah banyak banget. Bahwa Festival Krakatau itu bukan hanya etnik aja. Ketika dia telepon Bu Meli nih. Bu Meli, saya lihat podcastnya di Angga bahwa jika mengakomodir musisi modern misalnya gitu. Gimana kalau kita nyumbang The Potter? Amin. Ya, nyumbang The Potter. Pokoknya semuanya The Potter kita deh, sampai Riders sampai semuanya gitu. Kita senang banget gitu kan. Senang banget karena memang salah satu konten kita kan lengkap ya. Budaya, seni budaya dan seni modern gitu. Ya kan? Gitu. Local heroes ya. Local heroes gitu kan. Yang benar-benar ya artinya kalau kayak di ranah The Potters, Hijau Daun, Kangen Band. Ini kan memang kita musisi local yang heroes yang sudah ini ya. Enggak, maksudnya masuk benar-benar ke ranah profesi. Oh iya, betul. Bukan Angga sih kalau dibilang band nasional, band indie sama aja gitu. Sama aja, cuman bedanya di sini adalah kita benar-benar manusia yang berprofesi di bidang itu gitu. Ya, cita-cita kita tuh yang belum tercapai. Saya sebenarnya. Atau kalau Bu Meli juga bercita-cita itu juga gitu ya. Bahwa di Festival Krakatau atau festival besar Lampung lainnya gitu kan. Bahwa 3 band kebanggaan masyarakat Lampung ini gue tampil gitu. Tampil gitu kan. Jadi bahwa satu lagi gitu. Bahwa Kangen Band, Hijau Daun, The Potters buat lagu Lampung dong. Iya. Itu sempat terus-terusan menjadi obrolan kita. Kita tuh kalau kayak gitu itu pertimbangannya itu banyak Bang Indra sebenarnya karena takut salah gitu. Kalau makanya kita lebih cenderung yuk kita kolaborasi sama musisi-musisi yang lain gitu. Artinya mungkin itu bisa diterima ketika kita yang bikin gitu. Itu kan bener jadi sorotan itu. Kan begitu karya kita dirilis gitu Mbak Meli sebenarnya gitu. Karena seluruh pengamat musik di Indonesia ini bener-bener jadi kayak nyorot banget gitu ya. Belum lagi nanti pengamat budayanya gitu mereka ini nggak belajar dulu apa mereka gitu. Padahal kita kan maksudnya berangkatnya dari bahasa sederhana aja dulu misalkan kan. Nyocawo misalnya. Kalau Angga mau buat lagu Lampung kan saya kalau buat lagu ini curhat sedikit ngobrol sedikit. Kalau buat lagu Lampung saya pasti tanya, saya kan ke arah Abung ya, ke arah Abung ya. Saya pasti tanya Kanjeng. Ya kan, ini jangan sebenarnya apa enggak kalimat. Nah itu. Ya tetap. Angga kan wakil ketua Papri. Nah itu ketuanya Kanjeng. Jadi memang perlu pembahasan. Bidang sosialnya Bu Meli. Oh iya. Jadi memang kalau kita benar tadi kata Angga mungkin ada keraguan-raguan. Biasanya memang bukan hanya di lagu aja ya apapun itulah. Apapun itu dari pakaian juga seperti kemarin kan. Lampung kan dipakai oleh Bapak Presiden kan. Wah itu bangga banget kita. Satu kebanggaan. Bangga banget. Untuk itu juga kita biasanya komunikasi sama tokoh-tokoh adat Lampung. Benar kata jangan sampai nanti ketika kita mempromosikan perkenalkan itu ada salah. Betul. Salah kemarin aja waktu ketika Pak Jokowi pakai ada memang tetap ada bertanya lah ya kira-kira. Ternyata memang itu yang sebenarnya. Makanya kan kemarin kita gandeng budayawan. Pemprov gandeng budayawan Lampung. Jadi memang mereka yang lebih paham sih. Betul. Jadi memang kalau nanti next 3 band itu bikin jadi memang bisa udah bikin lagu Lampung tampil di Festival Krakatau. Keren banget. Iya. Sering sih kalau ngobrol bareng ya kayak kemarin lah kita ngobrolin soal apa. Ya serius itu Bang Indra kalau kita ngobrol itu siap. sama teman-teman yang lain nih kan benar-benar yang harus fokus dan jangan sampai salah nih kita nih gitu. Karena memang jadi sorotan media nasional jadinya karena, gitu. Musisi mau sampai di pencapaian kalian itu nggak mudah gitu kan. Tapi ketika kalian udah sampai di situ, pesan-pesan dari kawan-kawan musisi lainnya juga ya diaspirasikan pasti. Gitu kan.
Ya, karena mau apalagi kan ciri khas, apalagi yang kita mau kita banggain gitu kan. Kamu kemana-mana kita selalu bilang dari Lampung. Cuman kan betul. Karya Lampungnya mana nih gitu. Betul. Itu yang selalu ditunggu memang. Momen inilah kita jadi hostnya. Kok jadi nyerang gue ya? Ya mungkin ini kali ya. Angga tuh ngelihat kayak kita mungkin dari dinas Parekraf mungkin memerlukan database kali. Kita ini kurang terintegrasi menurut Angga sih Itu penting banget. Sebenarnya gini Ga, di kawan di Parekraf juga Angga pasti kenal, ya kan? Ada leadernya juga, ada mbahnya juga, ya Mimi, gitu kan. Boleh telepon Mimi. Kalau nggak ada nomor telepon Mimi ada di Bang Indra, gitu kan. Ngobrol-ngobrol tentang Parekraf, ya kan, ngobrol tentang Parekraf, gitu. Kira-kira gitu. Bener database-nya ya, database. Ya kan, artinya jadi kemudahan kan untuk betul. Mempetakan ya. Kita ini terkoneksi, tapi tidak terintegrasi gitu maksudnya. Oh iya. Ya kan, hingganya kan kalau saat ya kan sering kita bahas di forum organisasi kan, saat kita bicara bidang A, sebenarnya si bidang A ini berhubungan sama bidang C, bidang ini kan gitu tuh. Karena kita sadar itu terintegrasi, hingganya mudah komunikasinya gitu. Betul. Ini kan cuma pemahaman itu doang sih. Mungkin berangkatnya dari database kali Bang Indra. Nanti pelan-pelan lah nggak giring. Mudah-mudahan bisa jadi database. Siap. Parekraf juga loh. Iya. Makasih loh Mbak Meli udah mau ngobrol. Makasih loh Angga. Angga sudah ngundang ya. Sudah memberikan masukan-masukan ya ke kita. Tadi banyak sekali masukan. Masukan apa sindiran ya? Yang kita curiga bukan masukan dari orang lain tapi dari Angga sendiri. Masukan positif negatif apapun itu Angga. Menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi evaluasi bagi kita apa yang bisa kita lakukan, apa juga yang bisa teman-teman kasih untuk kita. Karena emang ya itu kuncinya kolaborasi lah. Betul. Kolaborasi. Masing-masing punya kolaborasinya juga masing-masing punya ranah masing-masing. Kami dari pemerintahan harus berbuat apa, teman-teman juga dari yang swasta juga bisa berbuat apa. Bagaimana itu perbedaannya bisa kita dua kutub itu ya, perbedaannya bisa kita satukan. Iya. Betul, makasih banyak Mbak Meli, Bang Indra waktunya. Terima kasih Angga. Salam sama Bapak Kadis, semoga beliau berkenan nanti ngobrol lagi yang lebih padat lagi ya kan. Atau ada bidang-bidang lain kan. Boleh tuh. Rasa ingin tahu Angga mungkin tentang destinasi. Oh banyak mungkin ini. Tentang Ekraf. Banyak. Gitu kan. Kelembagaan. Jadi kita kalau terusin podcast sampai panjang ini kan bisa 3 jam nih ngobrolin kayak gitu. Iya, informasinya mungkin sedikit dari Bang Indra mungkin ada yang masih kurang ya, masih ingin ditanyakan gitu ya kan. Kami berkantor dari Senin hingga Jumat sama Bu Meli. Saya kebetulan stafnya Bu Meli. Kalau nggak ada Bu Meli bisa ke saya. Ya, partner ya kan. Kerja. Ya, bisa datang ke kita. Nggak bersurat pun nggak apa-apa. Nomor WA tetap ada, DM di Instagram Pariwisata Lampung boleh, DM di Instagram Bu Meli boleh juga. Gitu, ya kan, gitu enggak. Pokoknya cari kondisi. Artinya kalau yang kita sampaikan hari ini masih kurang, kurang berkenan juga di di kawan-kawan juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, mungkin bisa komunikasi lebih santai, lebih nyaman karena kita kan sekarang kalau ini terkungkung sama waktu nih, mau frame-nya Angga nih. Kita juga nervous kalau kata anak saya tuh nervous gitu. Apa yang mau dijawab nih? Apa pertanyaan Angga menuju pertanyaan selanjutnya agak deg-degan juga nih. Karena jujur aja Angga kan gak nyiapin skrip kan. Ya kan kita gak nyiapin skrip. Makanya kan, ya kan untungnya tadi Mbak Meli ngomong batasan ngobrolnya kan Mbak Meli ada di pariwisata ya kan, promosi pariwisata nih. Betul. Itu nyadarin Angga nih. Berarti yang tadi nih pertanyaan tadi yang coret-coret dulu nih. Gitu ya. Kan? Iya betul. Ada ranah-ranah yang memang bukan kapasitas Mbak Meli juga. Jadi takutnya jadi pertanyaan liar nanti. Yang menyeluruh gitu. Seperti itu mungkin bisa mengundang Pak Kadis atau dengan Bu Sekretaris gitu. Kira-kira seperti itu. Ya teman-teman seneng banget lah kehadiran ini podcast ini mungkin jadi acuan juga buat teman-teman. Boleh gini ya. Boleh gitu ya. Acuan buat teman-teman untuk merujuk ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Enggak nanti pertanyaan ini kan nanti kalau ada masih gitu. Iya, kita berdoa jangan kita lagi dipanggil lah. Agak deg-degan juga ya.
Karena kemarin kan udah janji sama Angga mau datang deh versi lain. Saya dalam versi lain gitu. Saya dalam versi musisi jadulnya gitu kan. Dengan yang apa, kita ngomong apa, LMK, LMKN gitu-gitu ya. Tapi ini bukan jebakan Batman ya Bang? Bukan. Enggak, saya nggak tahu juga. Angga pas ngobrol-ngobrol Bang, oh ya udah siap. Kita jadi siap tidak juga. ada rekayasa ya? Nggak ada rekayasa. Bahkan nggak punya skrip ya kita. Nggak ada persiapan pertanyaan. Angga delete pertanyaan langsung di tempat kan ya? Oke, terima kasih. Itu kawan-kawan gengs. Jadi 1, 2, 3 ngobrol, ya bahasnya ya tadi keresahan 3 hal itu aja yang berhubungan sama pariwisata gitu. Apa namanya Pasum, terus apa namanya kawan-kawan musik sebagai promosi pariwisata, kemudian konten kreator. Ini kan baru. Iya. Yang paling baru adalah konten kreator. Dan terakhir berkembang kawan-kawan konten kreator yang itu yang alam, alam, adventure ya. Adventure. Ternyata ruangnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ruangnya ada. Mereka pasti seneng banget nih nonton ini. Siap. Dan untuk hal-hal yang lain nanti ya, Angga tanyain di lain kesempatan. Dan di tamu yang lain. Iya, tadi ini Bang Indra memang benar kalau bagi teman-teman yang merasa kurang puas sama jawaban kita atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan kita diskusikan. Dan memang tadi selama kita ngobrol ada yang kurang berkenan, kita juga mohon maaf ya. Jadi memang kita ini semua sharing lah, bukan berarti kami di sini berarti kami lebih tahu, kami lebih pintar juga enggak. Jadi kita sharing bagaimana tadi cerita curhat ya Nda. Curhat ya kita juga jadi insya Allah kami terbuka lah buat teman-teman apa yang bisa kita sharing, kita bisa kerjakan secara bersama. Dengan tadi rule-rule yang ada di masing-masing wilayah. Giliran sudah mau datang, Bu Meli pindah. Oh iya gitu. Kadang suka kayak gitu. Ini jangan lebar lagi Bang. Bahaya nanti Bang. Berdoa tempat yang lebih bagus. Maksudnya pindah tempat duduk, tadinya di ruang Bang Indra, ke ruang saya kan ruangan di Sparekraf itu kan luas. Iya. Nanti jadi atau pindah kita ngobrol di warung belakang gitu. Itu yang dimaksud Bang Indra. Jangan kemana-mana lagi nih Bang ngobrolnya. Bahaya nanti ya. Thank you banget Mbak Meli, Bang Indra, geng. Give applause untuk Mbak Meli dan Bang Indra.